Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan murojaah dari bab tengah sampai ke belakang. Terakhir kali waktu kita PR sampai mana? Waktu PR membaca sebelum am. Sebelum am berarti nggak cukup juga ya. Sekarang berarti am. Ya. Mulainya. Hah? Coba buka Indonesianya. Sini saja yang itu bisa. Jauh. Sekali itu. Oke. Saya bacakan biar cepat pakai Indonesianya aja. Bisa dimaksimis? Bisa. Bisa. Tapi suara dari. Oh iya. Terakhir kali sebelum kita di pertemuan ke-11 kita liburkan untuk murojaah karena pemanasan ya, biasanya harus ada murojaah dulu. Setelah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab am, yaitu bab umum. Umum itu ya apa-apa lafaz yang mencakup semua anggotanya tanpa pembatasan, seperti dengan menggunakan bentuk-bentuk yang 7. Ada kata kullu, kata jami' yang artinya semua, setiap, semua. Nah, itu adalah bentuk-bentuk umum. Kemudian atau juga pakai kata barang siapa, menggunakan kata siapakah, dan lain-lain. Ada 7 bentuk. Yang agak-agak sulit adalah ada perkataan isim nakiro dalam konteks peniadaan, seperti janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini umum. Begitu juga bentuk yang keenam, ma'rifah dengan idhofah, seperti nikmat Allah. Nikmat Allah yang mana? Semua, umum. Ada lagi alif lam istighraqiyah namanya, yang menyatakan umum. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia di dalam ayat itu disebutkan dengan al-insan. Ada alif lam. Insan. Manusia. Manusia yang mana? Semua. Kemudian, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan dalil umum? Jawabannya beramal dengan dalil umum, dengan keumumannya, kecuali datang dalil yang mengkhususkannya. Sehingga tidak boleh bikin amalan-amalan dengan mengkhususkan tanpa ada dalil khusus. Begitu juga nanti ada bab muqayyad, tidak boleh mengkaitkannya kecuali dengan dalil. Kemudian bab berikutnya bab khusus. Nah, itu apa itu khusus? Lawan dari umum, yaitu yang mengeluarkan sesuatu dari keumuman. Keluar dari keumuman. Ya. Terus ada bentuk-bentuknya. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil berarti bersambung, tidak bisa berdiri sendiri. Munfasil artinya terpisah. Pengkhususan dengan muttasil ada beberapa model, seperti menggunakan kata kecuali yang dalam satu kalimat sudah muncul kecualinya. Seperti innal insana fi khusrin illa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini umum, datang pengecualinya. Datang khususnya, kecuali. Datang dalil pengkhususnya, yaitu dengan kata kecuali. Ini datang pada kecuali, sehingga jadi khusus. Berikutnya syarat-syarat pengecualian.
pengecualian baru bisa, pengecualian atau pengkhususan dengan kata illa ada syaratnya. Satu, bersambung dengan tempat pengecualiannya, tempat yang dikecualikan atau hal yang dikecualikan. Dan bersambung di sini bisa jadi bersambung hakiki, benar-benar nyambung. Bisa jadi juga bersambung hukumnya, bukan bersambung secara hakikat. Ya, seperti kemarin nih, dianggap tetap nyambung kalau dia dipisah oleh sesuatu yang tidak mungkin dicegah seperti batuk, bersin, kaget. Ya. Apa? Kemudian ada juga syarat yang lain adalah yang dikecualikan tidak lebih banyak dari yang sedikit, dari setengah yang dikecualikan darinya. Hanya saja di antara para ulama ada yang bilang itu bukan syarat sebenarnya. Kemudian ada juga mukhasisnya yang mutasil dengan menggunakan syarat. Kalau tadi dengan pengecualian, ini dengan syarat. Nah, ada yang juga menggunakan sifat. Dan sifat ini ada yang menggunakan na'at, ada badal, ada hal. Seperti contohnya menggunakan kata beriman, sifatnya. Menggunakan kata bagi yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Ada lagi sengaja. Ini semua adalah pengkhususan dengan menggunakan sifat. Ada yang munfasil. Tadi muttasil, bersambung. Sekarang yang munfasil, yang berdiri sendiri dengan menggunakan perasaan, akal, syariat. Hanya saja sebagian ulama mengatakan yang pakai perasaan dan akal itu tidak masuk sebenarnya. Ya. Adapun yang pakai syariat ini yang lebih penting. Pakai syariat, contohnya nih, menggunakan sunnah sebagai pengkhusus Quran atau Quran sebagai pengkhusus sunnah. Ya. Ada lagi yang menggunakan sunnah dengan sunnah, pengkhususannya dengan menggunakan sunnah. Sehingga contohnya pertanian manapun yang diairi dengan air hujan, maka dia zakatnya 1/10 kecuali yang di bawah 5 wasak. Tapi hadisnya ini misah. Kalau nggak dibaca semua nggak ketemu dia. Sehingga butuh bantuan para ulama yang telah mempelajari semuanya. Ada juga dengan menggunakan ijma, tapi ini kayaknya nggak ada, kata Syekh Utsaimin. Ada yang menggunakan qiyas, ya, dan seterusnya. Bab berikutnya bab mutlak dan muqayyad. Mutlak ya mutlak, tanpa ikatan. Muqayyad ada ikatan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ketemu dalil mutlak? Jawabannya kayak dalil umum. Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu kecuali datang dalil yang mengaitkannya. Ini. Kalau ada dalil baru dikaitkan. Maka jangan bikin amalan-amalan dengan terkait pada waktu khusus, tempat khusus, kecuali dengan dalil. Bab berikutnya mujmal mubayyan. Mujmal global. Mubayyan terperinci. Apa yang dilakukan dengan dalil mujmal? Jawabannya amalkan yang mujmal sampai datang perinciannya. Contoh zakat. Dalil-dalil globalnya perintah zakat. Dalil perinciannya tentang tata cara perhitungannya. Zohir, mu'awwal. Zohir itu ada agak ambigu, tapi makna benarnya lebih terang ketimbang
makna yang mungkin menyelisihinya. Apa yang harus dilakukan dengan amal yang zahir? Jawabannya, amalkan dengan dalil zahir. Jangan ditakwil kemana-mana kecuali dengan dalil. Apa itu mu'awwal? Mu'awwal itu artinya condongnya ke makna yang marjuh, kepada makna yang kurang kuat. Tidak seperti makna zahir yang condongnya kepada makna yang kuat. Takwil ada dua, ada yang diterima ya karena dia sahih, ada yang tidak diterima. Seperti takwil terhadap sifat-sifat Allah. Ada bab nasakh, yaitu bab penghapusan. Intinya bila ada dua dalil seolah-olah bertentangan dan diketahui terjadinya yang mana duluan, yang mana belakangan, maka yang belakangan menghapus yang duluan datang. Amandemen lah gitu. Kemudian nasakh itu mungkin terjadi secara akal dan secara syar'i memang terjadi. Karena Allah mengetahui tentang kondisi makhluknya yang lebih senang mengikuti hawa nafsu sehingga perlu diturunkan syariat secara bertahap. Ada kalanya dengan cara menghapus yang sudah duluan terhukum dengan hukum yang baru. Adakah yang tidak bisa dinasakh? Jawabannya ada, yaitu khobar. Pertama, khobar yang khobar, berita. Karena kalau kita bilang berita ada yang bisa dihapus, berarti menunjukkan adanya kedustaan pada kabar yang pertama. Yang juga tidak bisa dihapuskan adalah hukum-hukum yang maslahatnya sepanjang zaman. Begitu juga hukum-hukum yang mudaratnya sepanjang zaman. Apa syaratnya nasakh? Jawabannya pertama, bila tidak mungkin dijamak. Nanti kalau mungkin dijamak, maka harus dijamak dulu. Jamak itu kompromi. Baru bisa dinasakh kalau kita tahu tentang mana yang depan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kemudian nasikhnya sahih. Ya. Kalau nasikhnya tidak sahih, maka nasikhnya tidak sahih, tidak bisa. Adapun ahad dan mutawatir ini tidak dipersyaratkan menurut pendapat yang kuat. Macam-macam nasakh. Ada nasakh yang hukumnya ada, lafaznya hilang, atau hukumnya hilang. Hukumnya hilang, lafaznya tinggal, masih ada. Ada juga yang lafaznya hilang, hukumnya masih ada. Ada juga yang hukumnya, lafaznya semuanya sudah hilang. Nasakh ada 4 macam. Ada Quran dengan Quran, Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Quran, Sunnah dengan Sunnah. Kemudian akhbar, tentang berita. Berita tentang Nabi SAW, atau kita bilang itu sunnah, mencakup perbuatan, perkataan, dan takrir beliau. Nih, perkataan, perbuatan, takrir, sifat. Yang pertama, kalau perkataan sudah lewat. Adapun yang perbuatan, ada yang bentuknya kebiasaan, ada yang adat istiadat, ada yang khusus Nabi, ada juga perbuatan yang dilakukan Nabi secara ta'abudi, nggak tahu kenapa. Pokoknya Nabi melakukannya sebagai bentuk penghambaan diri. Sama satu lagi yang kelima, yang dikerjakan Nabi sebagai penjelas dari kemujmalan. Lanjut. Khobar ditinjau dari siapa yang khobar itu bisa ditinjau dalam beberapa sisi. Sisi pertama,
adalah ditinjau dari penyandarannya. Ada yang marfu, berarti disandarkan kepada Nabi. Ada yang mauquf, berarti berhenti pada sahabat. Ada yang maqtu, berarti terpotong sanadnya pada tabi'in. Sampai pada tabi'in. Tapi tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Kemudian ada juga yang dari sisi jalur-jalurnya, ada yang mutawatir, yang diriwayatkan banyak rawi. Ada yang ahad, yaitu yang sedikit rawi, periwayat. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bentuk-bentuk penyampaiannya ada ada yang namanya tahammul, pengambilan, dan ada yang namanya penyampaian hadis. Bentuk-bentuk penyampaian hadis misalnya haddatsani, akhbaroni ijazatan, kemudian ijma'. Ijma' artinya kesepakatan atau konsensus para ulama dalam masalah hukum syar'i. Dan para ulama bukan juhala. Macam-macam ijma'. Ijma' ada yang qat'i, ada yang zanni. Yang qat'i yang diketahui secara pasti. Yang zanni perlu dipelajari dulu. Betul nggak ada ijma'? Syarat ijma'. Ijma' punya syarat pertama, tetap melalui jalur yang sahih. Apakah dengan kemasyhurannya atau ada yang menukilkannya. Kedua, tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya. Sehingga kalau sudah ada ijma', maka tidak ada lagi ikhtilaf. Hanya saja sebagian ulama tidak mempersyaratkan hal ini. Qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Nyamakan ini dengan itu. Ada beberapa rukun di sini, ada namanya cabang atau fara' atau makis, ada pokok atau asal atau makis alaih, ada hukum, dan ada illat alias jembatan kesamaan atau sebab. Syarat-syarat qiyas, pertama, tidak bisa bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Bila ada dalil yang kuat, maka qiyas tidak berlaku, kecuali sebagai pendukung saja. Bila dia bertentangan, maka qiyas ditolak. Dua, hukumnya asal sudah tetap dengan nas atau ijma'. Jika asalnya ternyata pakai qiyas juga, maka tidak bisa. Tiga, pada hukumnya si asal ada illat yang diketahui. Baik dengan cara sudah ada illat yang diketahui. Kalau illatnya tidak diketahui seperti perkara ta'abbudi, maka tidak bisa qiyas. Keempat, illatnya mencakup yang makna yang sesuai dengan hukumnya, nyambung. Adapun sesuatu yang nggak nyambung pada hukum, maka tidak bisa. Seperti warna, misalnya warna kulit. Contohnya budak kemarin, budak hitam sama budak putih, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jangan dikiaskan dengan menggunakan warna kulit, karena nggak nyambung. Kelima, illatnya cabang juga ada pada illatnya asal, sehingga ada jembatan kesamaan. Jenis-jenis qiyas, ada qiyas jali, yaitu yang illatnya sudah dari nas atau ijma',
ada yang khafi, yaitu yang ilatnya pakai istinbat hukum. Ada qiyas syabah, yaitu sekedar mirip-mirip. Tapi sebagian ulama menghukumi ini bukan qiyas yang kuat. Ada qiyas kebalikan, disebut dengan qiyas aks. Itu menetapkan hukum menggunakan hukum kebalikan dari timbangannya. Ada bab ta'arud, yaitu pertentangan dalil. Manakala ada dalil bertentangan, tapi yakini dulu bahwa pertentangan itu pasti di dalam benak kita dan bukan pada Allah dan Rasulnya. Ta'arud itu ada 4. Pertama, umum versus umum. Umum versus umum ada 4 model lagi. Bisa dijamak, maka jamak. Nah, bisa dijamak tapi tahu latar belakang turunnya, berarti dinasakh. Tidak bisa juga cari yang kuat, berarti pakai tarjih. Tidak bisa jamak, tidak bisa nasakh, tidak bisa tarjih, maka diam. Cuman ini tuh tidak mungkin ada. Model kedua adalah khusus lawan khusus. Khusus lawan khusus, di mana 4 model juga. Khusus versus khusus bisa dijamak, maka jamak. Khusus lawan khusus tidak mungkin dijamak, tapi tahu mana yang datang belakangan, maka nasakh. 3, tidak bisa nasakh juga, maka pakai tarjih. Nggak bisa juga, maka diam. Cuman nggak mungkin. Nggak ada dalil bertentangan sebenarnya. Ketiga, umum lawan khusus. Maka kalau umum lawan khusus, yang umum dikhususkan pakai yang khusus. Itu aja. Keempat, 2 nas mirip-mirip, satu sisi sama-sama umum, satu sisi yang ini umum, satu sisi itu yang umum. Caranya adalah kalau keumumannya yang satu terjaga, yang satunya memang dia punya dalil bahwa itu adalah pengkhusus, berarti jadikan yang satu sebagai pengkhusus. Seperti wanita hamil ditinggal mati dengan wanita hamil dicerai, itu mana yang wanita yang ditinggal mati suaminya, itu iddahnya 4 bulan 10 hari karena mengikuti suami mati, ataukah sampai dia melahirkan karena faktor hamil. Kedua, tidak ada dalil bahwa satu itu pengkhusus, maka ditarjih. Yang ketiga, tidak ada dalil juga dan tidak ada perojih. Nah, maka amalkan dua-duanya. Tapi harus diingat bahwa tidak mungkin ada nas sebenarnya bertentangan bila sama-sama sahih. Pengurutan dalil. Pengurutan dalil adalah utamakan semua yang dalam Al-Quran dan Sunnah ketimbang isi kepala. Kemudian nas lebih didahulukan daripada zahir. Zahir didahulukan daripada yang mu'awwal, karena zahir kuat, mu'awwal kurang kuat. Yang tersurat, mantuk, dahulukan daripada yang tersirat, mafhum. Siapa yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan, karena yang menetapkan pasti lebih mengerti daripada yang menafikan secara umum. Yang memindahkan dari sumber didahulukan daripada yang cuman nukil dari cerita. Kalau dalam dunia penelitian, data primer didahulukan daripada data sekunder. Keumuman yang mahfuz didahulukan daripada yang tidak mahfuz. Dalil yang lebih banyak rojih lebih didahulukan daripada yang kurang sisi rojih. Siapa pelaku kejadian lebih didahulukan daripada yang cuman
nonton atau yang cuma dengar. Ijma yang qat'i lebih didahulukan daripada yang sunni, qiyas yang jali lebih didahulukan daripada qiyas khafi. Mustafti yang ngasih fatwa, mustafti yang minta fatwa. Syarat fatwa, si mufti harus tahu hukum. Dia mendapatkan gambaran masalahnya secara sempurna. Jangan sampai berfatwa dalam keadaan nggak ngerti masalahnya. Dalam keadaan tenang, tidak kebelet, tidak marah, tidak bosan dan lain-lain. Syarat kapan kita wajib berfatwa? Pertama, sudah terjadi masalah yang ditanyakan. Kalau belum terjadi berarti tidak wajib berfatwa. Terus si penanya nggak diketahui dia ini sebenarnya cuma nyari-nyari aja kah? Nyari-nyari keringanan atau gimana? Pokoknya dia nampaknya orangnya memang pengen cari tahu sebuah masalah. Tapi kalau dikira, oh ini orang cuma pura-pura nanya aja atau ngetes, maka ini tidak wajib fatwa. Kemudian fatwanya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau ada orang minta fatwa harus ngapain? Pertama, niatnya cari kebenaran. Tidak boleh minta fatwa kecuali orang yang memang mampu berfatwa. Syarat berijtihad. Ijtihad itu artinya mengerahkan segala kemampuan untuk menghukumi sesuatu. Apa syarat ijtihad? Tahu dalil. Tahu sahih dhaifnya dalil. Tahu nasikh mansukh. Tahu dalil-dalil yang ada khilaf. Tahu bahasa Arab. Punya kemampuan yang kokoh untuk istinbat hukum, dan ini harus terlatih. Apa yang harus dilakukan oleh mujtahid? Ya, yaitu mencari hukum dengan sebenar-benarnya untuk mencari kebenaran dan bukan cari pembenaran. Taklid artinya ngikut-ngikut, mengikuti. Kapan taklid? Pertama, awam. Orang awam taklid aja sambil terus belajar. Kemudian sedang tidak bisa untuk berijtihad. Ini jadi juga boleh taklid. Jenis-jenis taklid ada taklid umum, ya, yaitu mengambil seluruh masalah taklid semua pada satu mazhab. Ada taklid yang khusus, yaitu taklidnya hanya sebagian masalah saja. Dan yang benar adalah yang khusus, yaitu pada sebagian masalah saja. Nanti bisa jadi ada mazhab yang lain pada sebagian masalah lebih kuat daripada mazhab yang diikuti. Seorang muqallid yang bertaklid, bisakah dia berfatwa? Ada yang mengatakan tidak boleh berfatwa. Ada yang mengatakan boleh bila berkaitan dengan diri sendiri saja. Kemudian ada yang mengatakan boleh jika ada hajat, sementara mujtahidnya tidak ada di sana, di tempatnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga usul fikih ini. Dan selamat para mujtahid baru. Insya Allah sudah bisa berijtihad, sudah bisa berfatwa setelah ini. Demikian, ini pegang dulu, capek megangin mouse ini, mau jatuh dia. Gedein ini. Belum. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak terasa mulai dari hari pertama kita dapat kendala, tapi alhamdulillah nggak lama-lama
hari kedua sudah langsung dapat solusi dengan rahmat Allah dan bantuan dari seorang ikhwan untuk melancarkan kajian ini. Kita berterima kasih kepada yang punya rumah, yang tiap hari kita datangi rumahnya, dan yang punya komputer, serta yang punya layar. Dan orangnya ini satu aja. Yang punya kamera, ternyata orangnya juga yang sama, yang punya komputer dan yang punya rumah. Kita berterima kasih kepada pembaca yang telah membacakan dan membantu memahamkan. Karena tanpa pembaca, kajian ini sangat sulit. Karena dalam keadaan puasa, haus, tidak minum, sementara si ustadz harus baca, harus nerjemah sendiri, itu pasti melelahkan sekali dan tidak akan mungkin selesai. Begitu juga penggembira dari Ruzika TV yang ikut meliput dan menayangkan, dan semua teman-teman yang telah ikuti kajian ini dari awal sampai dengan selesai. Masya Allah, senang ya, tamat. Yang senang adalah yang tamat. Adapun yang gugur di tengah jalan, maka ya qadarullah, tapi bukan cuma qadarullah, ya orangnya juga ya. Ada orang tahan meskipun nggak paham, pantang menyerah. Ya, dengan target seperti yang saya sebutkan, tamat buku ini paham paling tidak 30%. Karena memang tidak ada ustadz yang belajar usul fikih ini memahami langsung semuanya hanya dengan sekali duduk. Siapa yang mempelajari usul fikih biasanya butuh berkali-kali. Hatta para ulama di zaman mereka belajar pertama. Saya yakin para ulama ketika pertama kali mempelajari buku ini pun sama. Di mana mereka pasti butuh untuk murojaah lagi sampai betul-betul memahami. Nah, dan dengan tamatnya buku ini, kami ucapkan selamat juga kepada teman-teman yang telah menamatkannya, dan silakan menghubungi admin untuk meminta sertifikat. Untuk yang double dengan usul thalatha, maka nanti sertifikatnya jadi satu. Itu sertifikat menamatkan 2 usul dan diwasiatkan untuk murajaah dan mengajarkan usul thalatha kepada orang-orang di sekitarnya. Adapun usul fikih harus dimurajaah dulu beberapa kali dan butuh latihan untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain. Untuk yang di luar kota, mungkin ini sudah sering bertanya, nanti sertifikatnya bentuknya apa? Sejauh ini untuk memudahkan pekerjaan admin, maka ada 2 pilihan. Pilihan pertama tentunya PDF. Sebagaimana ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Abdullah Roy dengan tim HSI, saya tanya-tanya kepada teman-teman yang ikut HSI, katanya sertifikatnya PDF, dan mereka pun tetap senang dengan hal ini. Ya, untuk memudahkan juga karena jumlah mereka yang sangat banyak. Adapun kita pun akan membuatnya dalam bentuk PDF dulu, kecuali teman-teman mau mengganti biaya cetak dan biaya bingkai, karena kalau dicetak dikirim khawatirnya lecek. Tapi bagus kalau dibingkai langsung dengan bingkai kayu. Tapi ini pun nanti pekerjaannya nambah lagi untuk admin. Tapi seandainya teman-teman mau begitu, ya nanti kita carikan solusi teman-teman yang bisa melakukannya, mau berkarya, dan tentunya kita bayar yang biayanya ditanggung oleh teman-teman peserta yang ingin, kemudian dikirim, dan ongkirnya pun ditanggung oleh teman-teman peserta sendiri. Adapun yang di Balikpapan nanti kita juga bisa berikan PDF maupun cetak. Nanti kita tanya dulu tim dakwah, karena kami karena lockdown ini jadi tidak terlalu banyak yang bisa kita koordinasikan kecuali via WA. Sementara di ujung-ujung Ramadan ini pekerjaan kita justru sangat banyak, yaitu pekerjaan
video tahniah Idul Fitri, kemudian tentang zakat, kemudian persiapan kita untuk setelah Ramadan ini kita mau bikin pesantren masyarakat. Sehingga begitu banyaknya pekerjaan, kami belum sempat untuk berkoordinasi. Nah, sebelum saya lupa lagi, takutnya lupa terus, coba pembaca mau nggak bentuk grup Telegramnya untuk penerjemahan? Nah, berarti kita share dulu nomornya. Ya. Repot nggak? Repot. Repot kan tetap harus. Coba ya. Oke. Untuk teman-teman nanti akan dihubungi oleh dari tim admin dakwah. Kita akan lihat dalam proses penerjemahan buku ini nanti, karena kita sudah akan menerjemahkan buku ini juga, samping proyek yang lain yaitu terjemah buku-buku untuk pesantren masyarakat. Saya berharap nanti teman-teman yang mau berkontribusi, kita akan hubungi dan silakan join di dalam penerjemahan buku tersebut. Nah, buka YouTube-nya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala supaya duduknya kita 29 hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah timbangan kebaikan di hari kiamat, dan semoga Allah menerima setiap ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah segera mengembalikan kita dalam aktivitas seperti dahulu, yaitu bisa ke masjid, kajian, dan bisa ke tanah suci yang saat ini kita nggak tahu sampai kapan kita akan seperti ini, hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan wabah ini dari seluruh dunia. Untuk menerjemahkan kitab, tentu saya butuh tim, dan tim ini pasti tim yang sudah mengikuti kajian ini, tidak bisa dari tim yang belum pernah mengikuti kajiannya sama sekali. Nah, semoga Allah berikan semangat untuk bisa menerjemahkan buku ini. Karena saya bukan tidak semangat, tapi saking banyaknya yang harus diterjemahkan. Nah, ke depan kita mau bikin pesantren masyarakat yang saya menerjemahkan buku-buku dari awal, dari dasar Islam, kemudian wudu, sholat, dan seterusnya. Bikin kurikulumnya juga. Turun. Semoga ada daurah yang kedua. Amin. Jazakumullah khairan untuk teman-teman. Thomas Faisal ini setiap hari ada muncul. Dan semua yang setiap hari muncul memberikan pertanyaan yang membingungkan dan inginnya gaspol. Banyak yang suka nanya dengan gaspol. Pengkhususan zikir setelah tarawih kan harus ada dalilnya. Tapi kalau terbiasa beristighfar setiap saat sehingga jadi kebiasaan, bukan mengkhususkan di salat tarawih, apakah tetap perlu dalil? Nah, antum tidak disebut dengan mengkhususkan zikir demikian. Ya, karena sebuah faktor kebiasaan dan tidak punya keyakinan khusus tentang harusnya atau sunnahnya zikir setelah tarawih. Beda dengan orang-orang yang berzikir dengan sholawat setelah tarawih yang 2 rakaat,
mereka punya keyakinan khusus masalah itu, tentang sunnahnya, disyariatkannya, yang mereka tidak memiliki dalil kecuali dalil umum. Jazakumullahu khairan juga untuk semua muslimah salaf telah menyimak kajian ini sedari awal. Bagaimana caranya agar Anda bisa dihubungi oleh tim admin? Pertama, antum harus masuk dulu ke dia, dan antum hubungi dia duluan. Yang mana jawabannya yang ada pamfletnya. Kan kajian ini kan ada pamflet pertama kalinya. Nah, di pamflet pertama kali itu ada nomor admin yang harus dihubungi untuk mendaftarkan supaya bisa dapat sertifikat. Dan begitu pula nanti ketika dia akan menghubungi teman-teman, menawarkan siapa yang mau join dalam tim penerjemahan. Ana ikut sumbang mind map untuk buku yang akan dicatat. Yang alhamdulillah Allah mudahkan Ana membuatnya setiap bab. Mind map itu kayak daftar isi gitu ya. Iya, cabang-cabangnya kan. Jazakumullahu khairan akhi Muhammad Taufik. Mohon antum bisa menghubungi admin yang ada nomornya itu. Nah, semoga nanti kita juga dimudahkan oleh Allah untuk menyusun secara tim. Untuk bocoran dulu, yang sudah ada di mana-mana, terutama di Indonesia ini hanya ada 3 kayaknya. Pertama, kitab Arab Usul Fikih. Kedua, PDF Usul Fikih yang memang dia sudah bertahun-tahun yang biasa kita tampilkan. Itu satu-satunya yang kayaknya yang sudah jadi satu buku dan tidak komersil. Nah, yang komersil yang di Media Hidayah. Dan kedua buku ini adalah murni Indonesiaan. Yang mau kita bikin nanti adalah Arab Indonesia, Arab Indonesia, Arab Indonesia. Satu paragraf langsung Indonesia, paragraf Indonesia. Jadi nanti ketika orang ikut kajian ini membaca, yang tertampilkan adalah Arab langsung Indonesianya. Jadi satu layar atau satu kali baca itu bisa diikuti oleh orang yang sudah belajar bahasa Arab maupun yang belum belajar bahasa Arab. Begitu juga dengan ini kita berusaha untuk memperbaiki terjemahan yang ada. Setahu saya salah satu dari peserta kajian ini ada yang mencoba menghubungi si penerjemah yang di PDF. Itu ada nomor teleponnya atau emailnya. Katanya dia pernah menghubungi, tapi kayaknya entah gimana, pokoknya nggak ada kelanjutan. Yang jelas kita berusaha untuk bisa menyempurnakan terjemahan yang sudah ada dengan terjemahan yang lebih baik insya Allah. Baik dari sisi tidak bertele-tele, tidak menerjemahkan Arab ke Indonesia dengan kata per kata yang membuat bingung saat membaca. Jazakumullahu khairan. Ana ikut usul fikih saja, ya berarti nanti dapat sertifikat usul fikih saja. Yudi Wahyudi. Di Balikpapan alamatnya di mana Ustadz? Jadi kalau anak safar bisa berkunjung. Kita ada di sekitaran Sepinggan. Kalau kajiannya di masjid berarti Masjid BDI, Masjid Bandara, Masjid An-Nasai, Masjid Istiqlal Panorama Balikpapan, kemudian Masjid Assalamuika, sama Masjid Jami Nasai XL bintang. Menunggu kitab usul fikih terjemahan Mufid. Pusing betul baca yang sekarang. Yang sekarang pun sebenarnya sudah bagus, ya. Cuman memang ada kalimat-kalimat tidak efektif atau kalimat tidak efektif. Waktu pelajaran SMA dulu, kalimat tidak efektif yaitu manakala terlalu banyak konjungsi,
terlalu banyak satu kata diulang-ulang pada satu kalimat. Semoga ada usul fikih yang kedua, amin. Kalau belum bisa bahasa Arab, apakah bisa ikut terjemah kitab, Ustaz? Bisa aja. Berarti merefer kepada terjemahan yang sudah ada sambil membanding-bandingkan ya, mana yang lebih baik dengan menyimaknya lagi waktu kajian seperti apa penjelasannya. Tim saya ikut mengucapkan jazakumullahu khairan. Saling mendoakan insya Allah. Adakah zikir di sela-sela takbir salat Id? Tidak ada. Takbirnya ya takbir yang disyariatkan. Berapa biayanya untuk Prabu Mulih? Nah ini kita harus lihat dulu di yang kita pakai supaya agak murah di TIT, Kargo TIT itu insya Allah lebih murah. Nanti kalau saya sebut enak dia namanya. Yang tidak saya sebut mind mapnya bahasa Arab Ustaz, gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab Pak ada ini juga sih. Kalau di daftar isi selengkap itu enggak? Oh enggak juga sih ya. Pasti mind map kalau di gambaran saya mungkin akan lebih rinci ketimbang daftar isi ya. Ustaz, buku apa setelah ini yang bagus untuk mempelajari usul fikih? Ada buku yang saya sedang lirik-lirik, ya bahkan lebih mudah daripada buku usul minim usul. Antum lihat aja usul minim usul ini sudah dipelajari mungkin ribuan, ratusan ribu orang. Nah, ini masih pokok dari pokok. Pokok dari pokok berarti dasar sedasar-dasarnya. Ada lagi yang dibuat oleh guru saya yang lebih dasar lagi dari ini. Tapi nanti saya lihat dulu. Siapa tahu kita jangan-jangan menerjemahkan itu dulu. Memang kita ini semangat menerjemah. Tapi kalau sudah lihat bukunya langsung enggak semangat. Siap jadi relawan terjemah. Nanti teman-teman semua saat kita membentuk grup terjemah nanti akan dihubungi lewat admin. Bisa juga kami hubungi gini. Kalau kita lewat admin mau nggak mau kita harus pakai broadcast WA. Dan ketika di broadcast WA itu mempersyaratkan si penerima harus men-save nomor si pengirim. Kalau tidak men-save maka tidak bisa sampai. Alternatif yang lain kita akan posting di ini berapa kali kajian? 29 kajian, 28 ya. 28 video kan berarti dikali 2 dengan Facebook. Berarti sekali broadcast ke 56 ke centangannya itu apa? Ke komennya. Nanti kalau teman-teman lihat kok ada komen di Facebook yang usul, nah jangan-jangan itu adalah admin yang sedang membroadcast grupnya. Oke. Tapi paling bagus memang kita cantumkan langsung itu nomor telepon. Dengan mencantumkan nomor telepon tidak berlama-lama, tidak repot nanti. Dari sekarang. Gimana? Nomor admin sudah banyak banget sih. Oke deh, taruh deh di situ. Nomor admin. Admin dakwah. Yayasan Mufid.
WA ke situ ya, wa.me. Enggak, wa.me. Garing. Plusnya dibuang. Ya. 628 62813 salah. 813 5014 1220. Copy, taruh di enter. Ya. Silakan teman-teman WA ke situ dulu, komenkan di situ. Yang mau ikut di grup penerjemahan. Lanjut ke atas. Nanti menggunakan mind map yang dibuatkan oleh Muhammad Taufik tadi, kita bisa jadikan panduan pembagian tugasnya. Eva Umuriani, saya salut. Ini akhwat, kayaknya mungkin satu dari sedikit saja akhwat yang bertahan. Banyak yang berguguran. Naik dulu ke atas. Habis kan? Oh iya, terus Bain, Tommy Item. Ini diantara nama-nama yang selalu ada, muncul terus. Masya Allah. Alhamdulillah selesai 2 kitab selama Ramadan. Jazakumullahu khairan. Senang banget Ustaz tuh. Senang banget kan? Ramlah iki betul lanang ya. Wong lanang romlah ki. Mai Andra dulu pernah belajar kitab ini tapi terputus karena pindah kota. Alhamdulillah setelah 5 tahun dimudahkan untuk melanjutkan sampai selesai di Ramadan kali ini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang ingin sertifikat dan mau membantu, silakan ke admin kita wa.me di nomor tersebut. Nanti kita akan ketemu lagi dalam sebuah grup khusus untuk penerjemahan insya Allah. Andi Tawakal, Anda juga akhwat dari pakai HP suami. Masya Allah. Oromlah perempuan, Masya Allah. Apa? PR meme itu PR untuk usul salatah. Adapun untuk usul fikih tidak ada PR kecuali kemarin PR membaca 1 kali. Bagaimana perasaan teman-teman? Tamat usul fikih. Masya Allah baru hijrah langsung usul fikih langsung jadi mujtahid. Ya. Apa itu? Siap jadi relawan penerjemah. Semoga rutinitas habis subuh tidak tidur jadi rutinitas walaupun kajian sudah berakhir. Amin. Ya habis subuh tidak tidur tapi habis kajian tidur sampai zuhur. Apakah nomor admin untuk sertifikat itu ada di gambar Telegram 18 April? Kayaknya ya 18 April. Pokoknya 1 minggu sebelum kita puasa itu di share. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita. Itu satu lagi tuh. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah tamat meskipun masih pusing. Gak apa-apa. Pusing kalau baru gini, pusing waktu selesai atau saat mempelajari putaran pertama itu adalah sebuah kebiasaan, kewajaran. Yang tidak wajar adalah antum baru pertama langsung paham semua, itu tidak wajar malah. Ya. Kenapa? Jangan-jangan itu paham menurut antum, padahal sebenarnya nggak paham gitu.
Ya. Jadi kalau pusing awal-awal itu sebuah kewajaran, saya pun demikian. Gitu ya. Begitu juga teman-teman yang belum selesai mengikuti kajian ini, mungkin ada yang bolong, maka coba diikuti kajian ini, jangan menunggu putaran 2, tapi ikuti dari awal lagi didengerin. Kan di YouTube ada versi 1, bisa fast forward kan, dipercepat sampai 2 kali. Nah, bila terasa agak lambat, antum bisa percepat 1,25 kali. Gitu. Sambil kalau ada yang bingung, pause, diulang lagi terus sampai selesai. Semoga dengan begitu akan membuat teman-teman lebih paham. Cuma memang contoh tidak terlalu berkembang. Beda kalau nanti kita sudah putaran 2, di putaran 2 kita akan mengembangkan dengan syarah usul salasa yang lebih banyak. Semoga dengan membacakan syarahnya atau mengambilkan contoh yang lebih lebar daripada sekedar di matanya, itu lebih membuat paham. Tapi ya tadi, jangan sampai nanti menunggu kapan ini putaran 2 ya. Putaran 2 kok sampai 10 tahun kok tidak diulang-ulang gitu ya. Oh ternyata ustadznya udah meninggal gitu. Nah jangan menunggu, tapi mengulang dari rekaman-rekaman yang ada. Ketinggalan sekitar 5 kajian, insya Allah mau dikejar, apa masih bisa dapat sertifikat? Ya, insya Allah tetap dapat. Bagi kami yang terpenting adalah, memang sih maunya 1 bulan ya selesai gitu. Jangan sampai ada yang lebih dari itu. Tapi kalau memang ada uzur, maka mohon segera dikejar dan jangan kelamaan. Gini. Kita beri waktu sampai selesai Syawal. Habis itu nggak ada lagi. Soalnya Syawal kan 1 bulan ya. Ngejar 1 hari 1 jam bisa kan? Harusnya. Apalagi cuma dapat 5 kajian, 1 bulan tuh harusnya cukup. Keterlaluan kalau nggak cukup. Artinya bagi saya kalau lebih dari Syawal masih ada yang nanya, itu kelihatan banget nggak niat gitu. Bolehkah cetak sertifikatnya secara personal? Jika bisa, jawabannya bisa. Nanti insya Allah kita berikan PDF lalu kemudian cetak sendiri. Dan kalau nanti insya Allah di bawahnya ada tanda tangan saya, teman-teman sendiri misalnya mencari kerja di pondok, ingin menjadi pengajar di SD dan lain-lain, mencantumkan sertifikat ini, insya Allah sesuatu bisa jadi nilai plus. Mengikuti kajian ini dapat sertifikat, antum sampaikan, ikhwan ini atau akhwat ini mau jadi guru dan sudah pernah belajar usul fikih. Ya, itu ada nilai plus insya Allah. Meskipun kita belajar ini memang bukan cari sertifikat apalagi nyari pekerjaan. Kita tetap nyari pahala, nyari ilmu. Ya. Adapun nilai plus itu bonus. Ya. Dan itu tidaklah haram. Itu sesuatu yang boleh. Bahkan baik. Habiskah untuk YouTube saya selesai. Dan untuk di Facebook terakhir tadi apa? Sampai mana tadi? Oh ya, terus lanjut. Saya peserta sendirian dari Makassar. Kayaknya iya. Soalnya dari laporan admin itu ada 52-an orang yang merequest sertifikat. Dan selain Balikpapan itu jumlahnya nggak ada yang lebih dari 5. Tapi kotanya jumlahnya banyak. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.